hanya berbicara kepada bangsa pilihannya orang Yahudi, tetapi Tuhan mau menyelamatkan semua manusia dari segala suku dan bangsa, menjadi wadah di mana Tuhan mau menyelamatkan umat manusia dari setiap suku, kaum, dan bangsa. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada kelebihan kalau saudara berasal dari keturunan Abraham atau orang Yahudi tulen dan sebagainya. Yang penting adalah hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya bacakan beberapa ayat yang seterusnya. Semua ini adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, di tempat ini, dalam ayat ini, mengandungi untuk kali pertama perkataan api yang kita mau bahaskan tentang baptisan api pada pagi hari ini. Saudara, saya mau beri sedikit peringatan atau nasihat bagi setiap pendengar, karena mungkin khotbah ini agak panjang, slide pun lebih 20, dan kalau dalam rumah saudara masing-masing, ini saudara boleh dengar bahagian satu dan bahagian yang kedua. Mungkin saudara dengar kalau sudah letih sebelah pagi, nanti baru sambung sebelah petang, sebab baru kita sampai tentang api. Saudara perhatikan perkataan api, sebab ada kaitan kemudian dengan pernyataan Yohanes tentang baptisan Roh Kudus dan api yang Yesus akan lakukan. Dan saya mau terus mengatakan, apakah yang dimaksudkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Sebenarnya ayat yang seterusnya memberi kita jawaban kepada pernyataan Yohanes tentang buah yang sesuai dengan pertobatan. It is actually very practical. Secara praktiknya, pertobatan itu adalah suatu tindakan. It's an action. Dan Yohanes memberi gambaran, sebab ramai orang datang kepadanya. Ada dua kumpulan atau golongan orang yang datang kepadanya. Yang pertama tentang orang awam. Dia memberitahu kepada orang awam, kalau saudara ada dua helai baju, berikan satu kepada orang yang memerlukannya. Demikian juga kalau saudara ada makanan yang berkelebihan, bagikan makanan kepada orang yang miskin, kepada orang yang mungkin mengalami kekurangan sehingga susah mendapatkan makanan. Saudara, dua perkara ini adalah perkara yang asas. Malah Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan seperti ini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah, saudara, kalimat Rasul Paulus ini juga mendorong kita, saudara. Mungkin saya dapat menceritakan sedikit pengalaman saya dalam tempo PKP ini. Hari ini genap 7 minggu, malah mungkin hari yang ke-50. Dan saya percaya nomor 50 ini adalah nomor yang baik. Sebenarnya Pentakosta, nomor hari yang ke-50 setelah Paskah. 50 ini adalah hari pembebasan atau Jubli, adalah tahun yang ke-50, tahun pembebasan. Saudara, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan apa yang saya mengalami dalam tempo perintah kawalan pergerakan ini adalah, nampaknya saya tidak begitu memerlukan banyak pakaian. Di rumah saya pakai t-shirt biasa saja, dan di katil saya pakaian saya itu menggunung.
terlalu banyak pakaian. Baru hari ini saya pakai baju yang lain lah, sebab saya berkhotbah. Kalau di rumah saya perlu 1-2 pakaian saja. Dan memang saya berhasrat untuk menderma. Saya mau kurangkan pakaian yang saya miliki dan memberi kepada orang lain. Demikian juga tentang makanan. Bukan juga panic buying, tapi kami hanya 2 orang di rumah, 5 kilo beras pun mungkin 1 bulan baru habis makan, tapi saya membeli 30 kilo. Takut kehabisan beras. Dan nanti tamat PKP saya mau menderma 10 kilo beras saya kepada orang yang lebih memerlukannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Pasti Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berkelimpahan. Meskipun di negeri Sabah dikatakan kita negeri yang mungkin kedua termiskin, namun saya tidak lihat banyak orang tidak ada pakaian atau tidak ada makanan. Maksudnya saudara, kita masih dapat membagi-bagi kepada orang yang lebih memerlukannya. Memang ada orang yang susah mendapat makanan dan pakaian. Ini merupakan tindakan-tindakan bertobatan, saudara. Yang kelompok kedua, manusia yang diberi tantangan oleh Yohanes Pembaptis adalah pihak berkuasa atau pegawai kerajaan. Dia menyebut 2 kumpulan orang di sini, yaitu pemungut cukai dan askar. Mereka bertanya dengan Yohanes, apa yang kami harus perbuat? Untuk pemungut cukai, Yohanes mengatakan jangan menagih yang lebih. Pemungut cukai adalah pegawai kerajaan, biasanya orang Yahudi yang dilantik oleh kerajaan Romawi untuk memungut cukai dari penduduk tempatan. Jangan menagih yang lebih. Maksudnya mungkin kerajaan Romawi mengenakan 20% dari pendapatan. Kalau pemungut cukai itu tamak, dia mau memungut lebih, mungkin dia menagih 30%. 20% dia bagi dengan kerajaan Romawi, 10% dia simpan sendiri. Dan untuk askar, Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas. Askar ini adalah pihak yang menjaga keselamatan di bumi Israel ketika itu. Ini askar kerajaan Romawi, mungkin di Malaysia, mungkin PDRM, dan juga askar atau tentara di Raja Malaysia. Kedua kumpulan ini menjaga keselamatan, kesejahteraan rakyat Malaysia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan jangan merampas dan jangan memeras. Maksudnya saudara, jangan salah guna kuasa. Saudara, hal ini bagi saya di antara mungkin masalah yang runcing di negeri